Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya. Nggak ada tempat PW. Kenapa, Non? Nyari tempat PW ya, Non ya? Carilah, Non, tempat yang PW. Ya. Ini semuanya di kampus atau di mana? Si Indah kayaknya di kampus ya. Aku di rumah, Pak. Enggak, Pak, di rumah. Suandi, Ian, Indah di kampus, Pak. Suwandi di kampus. Oke, berarti nyari yang gratisan ya. Oke, apa? Oke, baik. Kemarin saya sudah lihat hasil dari apa namanya dari konsep gamenya ya. Saya bingungnya gini, bingungnya itu adalah itu kan kelompok ya, tapi linknya beda-beda gitu. Linknya beda-beda gitu. Jadi saya nggak tahu itu kalian buatnya kelompok kan, bukan sendiri-sendiri. Iya, Pak. Iya kan? Iya. Ya, maksud saya di linknya harusnya satu link yang sama aja. Linknya harusnya satu link yang sama aja. Itu saya lihat linknya beda-beda gitu loh. Ya ada yang namanya apa namanya sendiri-sendiri gitu loh maksudnya. Perasaan saya bilang suruh kelompok deh gitu. Ya apa jangan-jangan dikerjainnya sendiri-sendiri gitu. Ya. Oke, baik. Nanti kirim ulang ya yang apa sih namanya yang apa ya? Yang istilahnya itu udah satu link aja gitu kan. Kan di sini tadi kemarin tuh udah pembagian kelompoknya kan ada berapa kelompok? Ada 2 kelompok kan ya? Kalau nggak salah ya? 2 kelompok. Oke, baik. Nah, 2 kelompok. 2 apa 4? 2 kan? 2 kelompok ya. 2 kelompok. Nah, sekarang sok siapa yang pertama presentasi dulu? Kemarin kan komponen-komponennya harus ada satu konsep gamenya ya. Silakan diterangkan sehingga saya punya bayangan ya game apa yang nantinya akan kalian buat dalam satu kelompok itu. Kemudian pembagian tugasnya, tugas masing-masing ya, enggak ada yang bagian desainer, ada yang sebagai narator, ada yang sebagai programmer gitu ya. Silakan kalian apa namanya apa ya istilahnya itu ceritakan ya apa yang sudah kalian kerjakan ya kemudian tunjukkan file master yang Anda buat di sini yang saya butuh yang penilaiannya itu adalah apa namanya originalitas dari aset ya originalitas dari aset baik berupa apa namanya aset berupa gambar ya kemudian aset berupa apa namanya musik ya, tapi musik saya masih mempersilahkan untuk apa namanya untuk googling, tapi dengan catatan itu dipastikan free ya, tidak tidak ngambil dari apa namanya aplikasi yang memang berbayar gitu ya, nggak boleh. Ya jadi saya apa namanya lebih menekankan dari sisi originalitasnya ya, meskipun jelek tapi punya sendiri. Begitu, ya. Daripada bagus punya orang lain atau misalkan punya bagus rumahnya tapi ngontrak gitu ya. Percuma mendingan jelek rumahnya tapi punya sendiri. Seperti itu, ya. Oke, baik silahkan. Saya pengennya ketika kalian presentasi itu jangan satu orang di apa sih diborong ya, tapi semuanya harus ngomong sesuai dengan fungsi ya, fungsi yang ada di kelompoknya. Ya, jangan sampai apa namanya numpang numpang doang gitu ya. Jadi ada istilah benalu gitu. Saya nggak mau seperti itu. Jadi semuanya bekerja. Ya, jadi di industri 4.0 itu ada yang namanya sinergi gitu ya. Apa namanya? Teamwork. Nah, teamwork itu memang harus Anda apa sih namanya? Anda lakukan ya, terutama dalam hal-hal kecil seperti ini. Baik, silahkan yang pertama, mangga siapa yang mau presentasi kelompoknya siapa dulu? Saya nggak tahu nih, nah, ketua kelompoknya siapa-siapanya. Silakan.
Kan kalau saya suruh sendiri-sendiri tuh agak susah. Ya udah kelompok yang ini aja, yang Mariato dulu deh, kelompok yang Mariato, sok. Oke. Bener ya? Iya, saya bisa tebak kok ini pikiran kalian itu. Ya, silakan. Ya, baik. Nggak harus pakai PowerPoint ya, nggak harus pakai PowerPoint. Saya tidak mengharuskan Anda pakai PowerPoint. Ya, terserah kamu lah. Mau pakai PowerPoint mah enggak, mau pakai Photoshop mah enggak, silakan. Yuk, enggak, silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Saya Ahmad Hidayah, perwakilan dari kelompok berapa kita? Satu lah ya, satu deh. Ya. Akan sedikit menjelaskan tentang konsep dari game yang akan kita kembangkan, yaitu nama gamenya itu Go Smart. Apa? Nama gamenya apa? Nama gamenya Go Smart. Oh, Go Smart ya. Iya. Boleh Jadi gamenya itu sendiri. Ada lanjutin dulu. Yuk. Oh ya. Jadi gamenya itu sendiri kita tujukan untuk anak-anak dengan ukuran PAUD lah ya, sekitar umur 5 sampai 7 tahunan. Jadi di sini untuk awal kita mau langsung sebentar, aduh kok jadi gini. Gamenya ini temanya itu edukasi anak, itu game yang berupa pengenalan ilmu pengetahuan dengan bidang tertentu yang sudah dikelompokkan seperti sains, bahasa, dan matematika. Game ini juga diharapkan jadi sarana bagi anak untuk belajar sambil bermain. Game ini dimainkan oleh satu user. Pada saat game jalan, pemain akan diarahkan ke tampilan awal, yaitu menu utama dulu. Di dalam menu utama ada pilihan untuk memilih jenis bidang ilmunya, yaitu yang tadi sudah disebutkan, ada bahasa, di dalam bahasanya itu sendiri ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan juga sains dan juga matematika. Sebentar, saya potong dulu. Sebentar. Halo. Ya. Boleh ditunjukkan mungkin ya, konsepnya. Silakan di apa namanya? Di share screen-nya. Jadi saya supaya ini bisa ngelihat juga. Bisa di share screen nggak? Siapa namanya? Oh iya. Ya. Itunya aja. PDF. Bisa nggak share screen di situ? Ya. Ini sepertinya ada suara feedback ya. Kayaknya ada yang dalam satu ruangan yang sama ya kayaknya. Iya Pak, itu lagi deketan. Iya, jangan dideketin ya itunya. Jadi ada feedback itu. Ya, masih ada feedback itu. Mariato, soalnya ada nama Mariato 2 di situ. Ya. Mariato nggak apa-apa berdua aja, cuma PC-nya apa sih 2 in 1 aja, satu berdua gitu. Halo. Oke, bisa dilanjut Bapak. Ya, mangga silahkan. Suaranya agak gedean ya, suara nggak kedengeran. Oke. Ya, setelah user memilih di menu utama, lalu masuk ke rules atau peraturan dalam game Go Smart
ini. 1. Pada awal permainan, user akan diposisikan di tampilan awal game. Tadi di menu utama tadi, si user dan juga si user itu bisa memilih jenis pendidikan apa yang akan dia ambil. Lalu 2, pemain memilih submenu bidang ilmu yang akan dimainkan. Seperti tadi, sains, bidang bahasa, dan bahasa ini terbagi 2, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Lalu ada matematika juga. 3, dalam permainan, pemain bisa mendapatkan poin jika dapat menjawab pertanyaan dengan betul. Lalu poin keempat, yaitu ketika pemain salah dalam menjawab sejumlah pertanyaan, maka dapat mengurangi poin. Lalu goals, yaitu atau tujuan. Tujuan dari game Go Smart ini, yaitu karakter harus menjawab benar pertanyaan-pertanyaan atau kuis yang diajukan untuk bisa mendapatkan poin tambahan yang nantinya digunakan untuk menambahkan nyawa dalam permainan. Jadi nanti kalau misalnya si pemain bisa menjawab pertanyaan dengan jumlah misalnya 3 dari 5 pertanyaan yang diajukan, maka si pemain akan mendapatkan poin tambahan yang bisa ditukarkan untuk menjadi 1 nyawa. Lalu karakter. Karakter yang akan kita tampilkan dalam game ini yaitu ada 2 karakter, yaitu 1 karakter anak laki-laki yang kita beri nama Jojo, dan karakter anak perempuan yang kita beri nama Lala. Lalu tema skenario-nya. Tema yang akan kami ambil adalah pengenalan ilmu pengetahuan dengan fokus yang diutamakan yaitu sains, bidang bahasa, yang dalam hal ini bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan juga matematika. Jadi di dalam game nanti akan ada beragam pertanyaan yang harus dijawab oleh sang pemain atau si user. Lalu ada genre. Genre yang dipilih untuk game ini yaitu game edukasi anak, yaitu game yang berupa pengenalan bidang ilmu pengetahuan untuk anak usia dini. Lalu ada tools atau software yang digunakan. Tools yang digunakan untuk membuat game ini yaitu Constructor 2. Lanjut dulu. Lalu gameplay, tadi sudah sempat saya paparkan sedikit tentang gameplaynya di rules ya, di aturan mainnya. Pada saat game dijalankan, pemain akan diarahkan ke menu utama, di mana terdapat pilihan untuk memilih submenu. Nah, di submenu itu ada ilmu yang mau dimainkan, bidang ilmu yang mau dimainkan oleh si user, yaitu ada bahasa Indonesia dan Inggris, sains, dan juga matematika. Si pemain bisa memilih 4 bidang ilmu tersebut. Lalu pemain awalnya mempunyai 3 nyawa sebagai modal dalam mengarungi game ini. Pada level awal, pemain mempunyai kesempatan menjawab 5 pertanyaan atau kuis dalam 1 sesi ilmu yang dia pilih. Jika pemain bisa menjawab benar semua 5 pertanyaan ini, maka akan mendapatkan 1 nyawa untuk memperpanjang hidupnya. Misalnya dari 3, awalnya kan 3, jadi dia mendapat 1 nyawa menjadi 4 totalnya. Dan naik ke level selanjutnya, yang mungkin untuk pertanyaannya akan lebih sulit dari level awal. Jika pemain menjawab salah, maka pemain akan tetap berada di level awal permainan, di level yang tadi awal ya. Dan jika nyawa pemain sudah habis, maka game tidak akan bisa diakses selama setengah jam untuk memberikan waktu istirahat bagi si pemain, dengan tujuan agar tidak terlalu intens dalam bermain game. Setelah setengah nyawa, maka game akan otomatis bertambah 1. Grafis. Di tahap ini merupakan proses penentuan gambar. Desain gambar merupakan bagian penting yang juga menentukan kesuksesan sebuah game. Gambar harus didesain semenarik mungkin untuk menghindari kebosanan dari pemain. Dan di game ini kita menggunakan Corel Draw.
Lalu untuk suara yang digunakan buat game ini itu formatnya itu .wav dan .mp3. Lalu untuk jenjang umur atau kelompok umur, karena ini game untuk edukasi anak ya, jadi game ini menurut kami direferensikan untuk anak usia dini dengan rentang usia memasuki PAUD atau TK. Rentang usianya itu sekitar mungkin 3 sampai 7 tahunan lah ya. Ya. Desain. Ya, baik, untuk selanjutnya bagian desain akan dijelaskan oleh Muhammad Dava Rizky Irawan. Silakan Dava. Coba dulu bentar ini siapa? Gua matiin dulu. Aku Maria. Aku masih mut. Ya, selanjutnya silakan. Siapa tadi? Selanjutnya Dava, Pak. Sebentar, dia lagi coba share screen dulu. Udah masuk belum? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dava Rizky Irawan. Saya mau menjelaskan tentang desain-desain yang ada di game Go Smart kali ini. Yang pertama itu ada background. Backgroundnya ini pertama kali tampilan awal background yang ada di belakang itu akan seperti ini, mengambil konsep taman outdoor, taman bermain yang di luar itu, yang kesannya itu lebih funny dan fun untuk anak-anak lihat nantinya. Kemudian ada beberapa background selanjutnya yang bisa didapatkan oleh anak-anak setelah dia mengumpulkan poin-poin. Ada background tentang di ruang kelas, kemudian ya di ruang kelas kebanyakan, tempat bermain juga ada. Iya, ini untuk bahasa ya, untuk bahasa Indonesia untuk yang di ruang kelas ini. Karena kita juga untuk yang bahasa Indonesia mengambil tema ada pengenalan alat-alat atau di ruang kelas. Ya, dilanjut. Dapat. Baik. Kemudian ada icon. Dan untuk icon pertanyaan nanti seperti nama-nama hewan seperti ini, kurang lebih tampilannya. Tampilan dari si ikonnya itu. Ya. Untuk icon animal ini untuk bahasa Inggris, untuk pengenalan nama-nama hewan. Ya, dilanjut lagi. Kemudian ada huruf yang dimana nanti si anak akan belajar alfabet dari A sampai Z. Kemudian ada icon buah-buahan yang dimana nanti si anak akan belajar tentang nama-nama buah dari anggur, apel dan sebagainya. Lalu ada angka. Di sini ada kelihatan. Di sini angka, anak-anak yang akan belajar angka tersebut akan belajar perhitungan angka dari 1 sampai 20. Dan ada beberapa button. Yang ini button untuk masuk ke
si angka perhitungan itu tampilannya kayak gini untuk yang dikliknya. Kemudian ada bar untuk HP atau heal point dari si anak tadi. Kalau semisal dia darahnya penuh, dia akan berwarna biru. Kemudian ada biru muda, hijau, oranye, dan merah. Ketika darahnya itu sudah menipis, dia akan menjadi HP gambar hati warna merah. Kemudian ya button binatang. Itu button kosong ini untuk seperti isian dari jawabannya. Bisa juga untuk tempat untuk poin dari si anak yang udah dikumpulkan itu. Kemudian ada button exit di sini yang nanti akan bisa diklik. Lalu ini untuk semisal itu hatinya habis, nanti dia akan mengosong gitu, Bapak. Lalu ada tampilan board. Board ini untuk nantinya ditaruh si logonya kayak untuk pembelajaran itu di sini. Dan nantinya di bawahnya itu yang board yang bawah bentuk apa tadi? Oh, yang ini masih sama. Board yang ini nanti dia itu ada pertanyaan juga gitu loh. Ada logo dan pertanyaannya di sini. Dan nanti untuk jawabannya bisa menggunakan ini atau yang ini nih. Untuk jawabannya bisa menggunakan ini. Nanti di tengahnya ini ditambahkan teks untuk menjawab. Kemudian ada button untuk ini, option, kemudian pause game. Ini button untuk optionnya. Dan ini untuk button untuk pause game. Ini untuk mute dari musik, background musik yang ada di gamenya. Dan ini untuk unmute. Nah, ini untuk unmute. Dan kemudian pindah ke karakter. Di sini karakternya itu ada dua, yaitu Jojo dan Lala. Dibuat sedemikian rupa, style anak TK masa kini dengan tas ransel yang terlalu besar dan celana pendek. Dan untuk si Lalanya tersebut di desain rambut poni pendek dan berkuncir. Sengaja matanya dibuat titik ini agar lebih menarik aja. Kemudian buah udah, classroom udah, karakter udah, huruf tadi udah. Untuk logo gamenya, sebentar Pak. Untuk logo gamenya di sini digunakan fontnya itu Roboto dan masih ada papan kayu, dan GoSmart itu bertujuan untuk mencerdaskan anak gitu loh dalam game tersebut. Dan logo daun yang ada di sini adalah itu sebagai bentuk tumbuh dan kembang dari si anaknya tersebut, Pak. Ya. Untuk beberapa desain mungkin seperti itu, Pak. Untuk musik. Ya, untuk konsep akan dilanjutkan oleh Siti Nurainun. Ya, dipersilakan Siti Nurainun untuk memulai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengar. Ya. Untuk konsepnya mungkin tadi
udah dijelasin apa? Di sini kan Ainun sebagai programmernya atau yang buatnya, mungkin kalau untuk penjelasan dari gamenya itu sendiri tadi seperti itu Pak. Cuman gini, Nun, Iya. yang Iya, tadi iya, Pak. disampaikan pada konsep game teman-teman ya, Iya. khususnya narator tadi, di sini naratornya siapa? Narator Ahmad. Saya. Ahmad kan ya. Nah, sama tadi penjelasan singkat desainnya juga sama Dava. Nah, Bapak, kira-kira bisa apa sih namanya, bisa memfasilitasi itu semua nggak? oh ya, kan berhubung kita membuat asetnya dengan kesepakatan bersama dan apa rundingan lah intinya gitu Nggak harus barengan. lah. Iya, jadi maksudnya udah memenuhi apa yang dibutuhkan sih Pak. Walaupun baru kepikiran ada beberapa aset yang kurang gitu. Ya silakan, kalau misalkan terkait dengan aset yang kurang itu bisa ditambah ya dalam perjalanan gitu loh. Terkait dengan konsep yang tadi apa namanya kan pertanyaannya kan tadi disampaikan ada 5 ya kalau nggak salah ya pertanyaannya ya. Iya betul Pak. Iya betul. Untuk awal ada 5 pertanyaan. Pertanyaan saya nih di Ainun nih, dari 5 pertanyaan tadi apakah dibuat layoutnya 5 atau gimana? Dalam tampilan gamenya itu Pak, Iya. ketika itu gamenya masuk di submenu diklik itu tampilan awal dulu satu Pak. Jadi nanti buat next-nya itu di kayak slide gitu. Ya berarti satu pertanyaan satu layout. Ya, satu pertanyaan satu layout. Jangan kebanyakan. Ya, jadi maksud saya teknis di sini nih, kalau si programmer ini nih, ya programmer ini, kalau saya yakin pasti jawabnya kayak tadi, satu soal, ya itu satu layout kan, itu jangan harusnya, kan tadi kan kategorinya tadi pertanyaan apa sih namanya, ada bahasa ya, ada matematika, ya kan, ada matematika, terus ada apa lagi tadi? Ya, buah-buahan, kalau nggak salah. Sains dan bahasa Inggris. Sainsnya sama bahasa Inggris. Kebayang dong kalau misalkan satu pertanyaan satu layout, ya enggak? Bayang dong, ya kan? Pertanyaan matematika satu, misalkan totalnya ada 10, itu baru matematika. Belum sainsnya ada 10, udah 20 layout. Kebayang dong. Iya benar Pak. Ya, itulah yang harus. Sebenarnya kita juga kan awalnya itu juga mikirnya gini, mau untuk tahapan awalnya itu mau buat beberapa pertanyaan itu minimal itu 10. Cuman kita mikir juga, oh banyak banget nih, makanya dikurangi jadi 5 dulu gitu. Tapi ternyata ada masukan dari Bapak nih, bisa mempermudah kita juga gitu. Tugas saya di sini hanya memberikan apa ya, istilahnya advisor lah, apa sih nasihat lah kasarnya ya gitu. Kebayang kalau misalkan gini deh analoginya, kalian kan udah mengenal nih Visual Basic ya kan, mengenal nih Visual Basic. Nah anggap saja konstruk itu Visual Basic gitu. Ketika misalkan kita akan membuat game seperti model tadi, itu pun bisa sebetulnya di Visual Basic gitu ya, itu bisa. Nah konsep yang si Ainun nih sebagai programmer. Satu lagi siapa Nun? Ainun doang programmer ya ceritanya. Fajri. Nah, Fajri ini ya. Jadi ini supaya yang lain juga bisa ini ya, maksud saya kita apa sih namanya diskusi aja, bukan berarti saya paling pintar ya. Ketika saya mengerjakan punya kamu juga belum tentu saya bisa kok. Ya. Yang penting satu, mau nggak luangin waktu itu aja. Ya, saya bisa ngerjain punya Anda, tapi satu, luangin waktu gitu loh ya. Yang susah itu luangin waktunya sebetulnya ya, semuanya pasti bisa dikerjakan ya, yang penting luangin waktu. Oke, balik lagi tadi. Jadi yang kamu tadi saya lihat konsepnya seperti tadi ya. Jadi soal matematika udah cukup satu layout saja gitu
ya. Mau pertanyaannya ada 10, 20 nggak masalah, apalagi matematika ya, gitu. Jadi kita buat yang namanya soalnya, ya acak aja soalnya. Maksudnya misalkan 1 tambah 1. Nah, angkanya ini yang dibuat acak gitu loh. Saya yakin di Kostrad itu ada yang namanya apa sih namanya fungsi acak. Gitu loh. Jadi nggak usah apa sih namanya? Kalau gitu soalnya udah ketebak dong. Ya kan? Soalnya kalau misalkan berdasarkan layout pertama ini, ya kan next lagi kan layout kedua Iya, ini. iya, benar. Udah ketebak gitu loh itu mah, ya. Orang yang main pertama aja yang mungkin nilainya akan kecil gitu ya. Ya, yang kedua dan selanjutnya udah misalkan 1 tambah 1, yang kedua 2 tambah 3, yang ketiga udah hafal gitu loh maksudnya. Jadi udah pakai aja satu layout begitu ya. Kemudian untuk yang apa sih namanya, untuk yang itu yang lain pun sama menurut saya ya, pakai satu layout saja ya. Cuma tinggal dipikirin bagaimana menampung gambar ya, kayak yang kayak anima tadi ya kan. Anima tadi menampung gambar, misalkan animanya ada 30, sudah masukin aja misalkan 30, cuma mikirin itu pakainya array nantinya di dalamnya. Kalau kalian pernah belajar Visual Basic kan ada array ya. Nah, arraynya dimasukin dulu nih. Gitu. Ceritanya anggap saja arraynya di sini database-nya lah. Begitu. Ya. Masukin dulu. Nah, sudah gitu munculinnya pakai apa? Ya sama kayak tadi, pakai fungsi random aja. Gitu. Cuma kasih status di sana, kalau misalkan yang udah muncul aja dimunculin lagi. Gitu. Ya. Jadi berlaku untuk, jadi kan layoutnya saya rasa nggak banyak itu. Kalau misalkan modelnya seperti itu, kecuali modelnya satu layout, satu soal. Gitu kan. 5 kali 4. Misalkan tadi itu ada 3 kategori misalkan. Berarti 15. Belum pembukanya, belum overnya kayak gitu kan. Total 20 lah layout misalkan ya. Jadi dengan metode tadi, mekanisme tadi, justru akan meminimalisir jumlah layout. Begitu. Ya. Jadi apa sih namanya? Itu saran dari saya. Makanya ketika memang programmer itu bingung mau presentasi apa ya, paling saya tanya, bisa nggak memfasilitasi teman-teman kamu tadi gitu loh, dengan apa sih namanya, dengan tadi ada apa sih namanya, ada nyawa juga. Maksudnya nyawanya nyawa gimana nih, kalian kan hanya tebak-tebakan ini doang kan, tebak apa sih istilahnya itu diketik apa pilihan, saya tanya lagi. Pilihan, Pak. Pilihan. Iya. Ya, itu juga harus kalian iniin kan, apa sih namanya, harus ada istilahnya itu pembanding kan nantinya. Iya. Gitu. Ya, jadi yang sebetulnya yang game kedua ini saya pun apakah mau adventure gitu, apakah yang model kayak Ainun tadi itu, tebak-tebakan tadi gitu loh. Sebetulnya yang setelah selesai ini space shooter gitu ya, kita mau kemana lagi nih gitu kan. Di sini ada juga yang istilahnya kayak kuis gitu kan, ini yang modelnya gitu, apakah mau ke yang kuis gitu ya. Nanti saya akan coba saya pikirin lah dengan waktu yang terbatas ini. Tadinya sih mau ke adventure gitu loh maksudnya ya, tapi kita lihat deh nanti dari sisi waktu mana yang ini yang make sense. Oke, jadi seperti itu ya Nun ya. Terus apa namanya, untuk yang, nah pertanyaan yang selanjutnya itu adalah di ini kalian, saya cek itu yang saya kebetulan yang punya Ainun saya buka itu nggak ada file masternya. Pertanyaan saya, apakah kalian itu desain sendiri atau download? Oh iya, ada file masternya nggak diupload, Pak. Di Ainun ada ini. Upload lah. Oh, nggak tahu, makanya pas Ainun upload yang ini aja yang udah didesain. File masternya ada. Nanti Ainun upload deh. Makanya itu kalau misalkan memang yang original itu biasanya ada apa namanya, mentahannya. Oh gitu. Iya, nanti Ainun upload. Ya. Baik. Saya bilang ini desainnya bagus-bagus gitu kan. Cuma yang jadi pertanyaan itu adalah kok nggak ada mentahannya gitu loh. Ya. Jadi mentahan itu di apa sih namanya, dibutuhkan untuk evidence atau bukti bahwa misalnya kalian itu adalah original
Original kan ya gambarnya? Apa ada Original, yang Pak. Original, Pak. apa perlu saya pakai surat pernyataan nih di Ya, atas karena materai? Ada nggak original nggak? original dong, Pak. Nah, original. Soalnya nanti Iya. kalau saya pakai apa namanya buat ngajar berikutnya kan enak gitu, nggak ada yang nyamain gitu. Maksudnya kalau misalkan pasaran nggak enak saya ngajarnya juga, gitu nggak pede. Gitu loh. Ya sengaja apa namanya agak-agak stretch ya dalam mata kuliah saya ya karena memang yang saya nilai itu masalah originalnya ya dari sisi aset kayak gitu. Kalau misalkan itu mah gampang kali kalau misalkan download mah ya. Jadi apa namanya saya mengapresiasi dari sisi originalitasnya gitu. Ini kan baru kelas malam nih. Saya apa sih kalian presentasi? Saya nggak tahu nih nanti ada yang sama atau mirip-mirip nggak gitu ya sama yang kelas pagi. Pastinya kalau kelas malam mungkin nggak ini ya karena kan kalian sudah bermusyawarah lah ya. Gitu gua gamenya kayak gini, gua gamenya kayak gini gitu ya nggak mungkin. Nah, kelas ini nanti kelas apa namanya kelas yang pagi nih ya sengaja saya apa namanya saya record supaya yang pagi juga bisa mengetahui itu jangan sampai ada yang namanya duplikat atau misalkan gitu ya atau misalkan asetnya sama gitu loh ini harus jadi pertanyaan gitu kalau asetnya sama Kacau. gitu ya ya kan bisa jadi kan di share kayak gitu kan Iya, kalau Pak. niatnya kan bagus gitu ya di share gitu ya Sugano menang pahala gitu ya taunya kan jadi musibah ya kan Apes banget. gila ya Apes banget yang punya ini. kalau misalkan apa sih namanya ada yang sama nanti saya suruh tabayun nih gitu kok kamu gambarnya sama asetnya dengan yang si Anu coba sok siapa yang mau ngalah dan siapa yang mau itu baru lagi gitu ya jadi apa sengaja saya buat kelompok itu salah satunya untuk meminimalisir beban pekerjaan kalian gitu karena kan selama ini saya biasanya kan suka ngasih tugas gitu yang ya notabene-nya menurut saya agak-agak berat lah gitu kalau sekarang kan saya nggak seperti itu ya oke terus sudah Ainun siapa lagi di ini apa namanya komposernya mana komposernya nggak ada komposernya siapa Sebenarnya ada, Pak. Nia. siapa Ya, Fadlinya nggak ada, Pak. tadinya ada gimana sih yang benar Fadlinya nggak ada. tadinya ada jadi ada Fadlinya, Pak. Fadlinya, Pak. oh Fadli Fadlinya, Pak. kalau saya nanya Fadli pasti saya harus nanya Mariato nih kayaknya nih betul Udah, jelasin Marda, udah hajar. Oh, ngeri. Tuh, bro. Ini itu. Aku juga nggak tahu apa-apa Pak, masalah musik. Gimana sih? si Fadli mana tuh Dia lagi ada acara di luar Pak. wah kayaknya nyari yang lain kayaknya itu mah Berat. udah bosen kayaknya itu Ya udah ini jelasin aja nih. harusnya si Fadli bisa kali kan kalian satu hati Satu hati udah satu tujuan. ya dah kayak One Heart apa Honda aja One Heart Giring biji. sok siapa namanya sok tuh bagian apa tuh kamu tuh Desain sama ada Pak. Aku fleksibel Pak, bantu alur juga, desain. Karena bisanya itu. luar biasa kamu nih Superman banget ya saya tanya konsepnya itu original punya kalian atau gimana Iya, kalau konsepnya original punya kita Pak. terinspirasi dari mana Terinspirasi dari Game adiknya. game adik aku sendiri sih. siapa game adik kamu maksudnya gimana Kan jadi adekku punya game tuh Pak. Nah ngeliat di situ kayaknya untuk pembelajaran anak kecil bagus juga gitu. Jadi terinspirasi. adek kamu yang bikin apa adek kamu yang install Adekku masih kecil. kan katanya punya adek kamu pikiran saya wah udah keren sih bilang bikin Kenapa? maksudnya install gitu maksudnya Iya, dia instalan gitu. Cuman kan itu kan kayak khusus ya, lagu-lagu daerah, lagu-lagu baca doa. Nah, justru mikirnya mungkin untuk pengetahuan lebih bagus dibanding karena game pengetahuan untuk anak kecil nggak terlalu banyak juga gitu loh, Pak. oh gitu bukan itunya juga sih simpelnya juga ya
Nah, itu dia. Jangan sampai bunuh diri. Jangan bunuh diri loh, Pak. Kita nggak mau bunuh diri nih. Kalau saya mah tahu pasti cari simpelnya nih bocah nih. Oke, coba itunya musik-musiknya itu apa namanya, download apa buat? Kalau ini sih ada download sih Pak. Untuk yang buat masih Lagi Pak pemikiran. ya, karena untuk halus musiknya itu masih kita belum dapat. Jadi ini Fadli kalau nggak salah nyari gitu loh Pak. Nyarinya berdua apa sendiri? Oh nggak tahu kenapa Pak. Aku lebih sering bantu Dava sama Dava lebih ininya. Awas pindah lain hati kamu. Ini jangan tuh Pak. Ya masa sih Udah, ini bucin mulu dah. Si Bapak yang mancing. Direkam loh, ntar dia nonton loh. Jadi untuk komposernya itu semuanya nggak ada yang buat ya, jadi download ya. Kalau untuk yang dibuat sempat ada Pak, cuman Terus? ya gitu Oke deh. belum menemukan yang bagus. Suaranya Suaranya nggak ada yang bagus Pak, ceprek semua. tadi yang pakai suara kita Pak. Itu saya lihat yang kelompok sebelah atau kelompok pagi ya, ada yang itu sendiri kayaknya dia. ngebuat sendiri. Siapa Sebelah ya? mungkin Pak, nggak tahu deh. Siapa ya? Tapi ya saya nggak tahu ya. Apakah dia copy paste gitu ya? Apakah dia memang original istilahnya ini, dia kan ada softwarenya kan sekarang ya, istilahnya gitu, apa namanya, nggak susah-susah banget kalian harus beli pianika atau misalkan keyboard kayak gitu kan untuk model ini gitu kan, nggak harus kalau Ya, sekarang. betul Pak. Ya baik, jadi intinya semuanya sudah coba dari 0 sampai 100 originalitasnya berapa? Untuk originalitasnya 70 kayaknya. 70-an lah Pak. 30% kenapa enggak? Karena musik, Musik kan Musik kita sih paling beratnya Pak. soalnya kan musiknya lumayan banyak Pak. Iya. Musiknya itu sudah dipastikan free kah? Prihatin. Free Pak udah. Free, benar. Iya, Sampai Pak. nanti. Saya kurang tahu Pak, makanya saya nggak nyamperin dulu. Free dia. Ya. pasti free sih, Pak. Terus ditanya free Pastikan free ya. Pastikan free ya, karena nanti suatu saat kalau misalkan saya tertarik dengan aset Anda, saya nggak dituntut gitu loh. Itu kan aset saya gitu loh, sama orang lain gitu kan. Gitu. Maksudnya seperti itu. Saya sengaja minta yang original itu gitu. Khawatir apa namanya di apa ya istilahnya itu diklaim nanti sama YouTube-nya juga gitu. Soalnya saya pernah kejadian si apa namanya siswa atau mahasiswa itu buat saya tugaskan sebuah tutorial. Nah, ternyata dia ngambil musik yang punya copyright. Kena tegur saya. Gitu, kena tegur bahwasanya Anda telah melakukan pelanggaran berupa pemakaian hak cipta. Dalam arti saya hak cipta apaan gitu. Oh, ternyata musiknya. Gitu, hak cipta. Nah, itu makanya untuk sekarang saya lebih lebih hati-hati kan dipublikasikan gitu melalui YouTube gitu loh. Ya, jadi semua orang bisa lihat dan bisa bisa belajar seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan ngambil yang free, pastikan ya dia itu free. Ya, sehingga orang lain atau misalkan ada yang istilahnya ada yang free, ada yang bayar juga kan. Makanya saya bilang tadi pastikan itu semuanya free. Makanya amannya baiknya buat sendiri gitu. Cuma untuk yang asetnya sepertinya yang kelompok ini yang Ainun ini dia nggak tidak ada yang pose jongkok, berdiri gitu ya, nggak ada ya. Nggak ada ya. Kalian mah lebih cenderung tidak ada pergerakan karakternya kan ya kalian mah ya. Iya. Enggak ya. Jadi hanya memilih saja ya, touch berarti ya ininya ya. Paling nanti kalau buat pergerakannya nanti ada beberapa sih Pak dari si karakternya itu sendiri. Ada triggernya misalkan berupa panah kanan, panah kiri gitu? Itu enggak sih. Enggak. Cuma bergerak sendiri gitu. Ya paling pergerakannya kayak hanya di saat dia menjawab pertanyaan benar itu bakal ada pergerakan dari si animasinya, sama kalau salah gitu Pak.
Jadi kalau misalkan benar gitu ya, ada ekspresi seperti apa gitu ya. Kalau salah gitu, misalkan pegang pisau gitu, apa gimana gitu Bisa. kan. Wah, ngeri banget, Pak. Referensi sih, Pak. Ya, oke, baik. Artinya secara originalitas itu 70% ya. Mangga silahkan bisa ditingkatkan lagi nanti ya. Saya bilang dalam waktu apa sih istilahnya itu dalam perjalanannya boleh misalkan ganti lagi. Misalkan, kayaknya ini ganti deh gitu, silakan. Ya silahkan, tapi harus koordinasikan dulu dengan saya karena saya megang yang ini kan, karena saya nanti megangnya itu adalah yang konsep ya, kesesuaian antara konsep dengan implementasi. Kalau misalkan toh ada perubahan, silahkan dikirimkan lagi konsepnya ya, dan aset-asetnya silahkan Anda buat lagi, nanti finalnya itu adalah di UAS seperti itu. Oke ya, saya rasa cukup untuk yang kelompoknya Mariatul dan teman-teman yang lainnya. Terima kasih sudah mempresentasikan konsep gamenya ya. Semoga bisa mengimplementasikan sesuai dengan konsep game yang ada. Oke, baik. Silakan. Selanjutnya kelompoknya siapa? Wandi ya sama Indah. Betul. Ya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana Lestari. Saya bertugas sebagai narator. Di sini saya akan menjelaskan pertama yaitu tugas dari anggota kelompok ini, yaitu pertama adalah Indah Permatasari sebagai programmer. Yang kedua, Rian sebagai programmer. Yang ketiga, Suwandi sebagai desainer. Yang keempat, Hamdur Abdurrahman sebagai komposer. Yang kelima yaitu saya sebagai narator. Di sini kelompok ini akan membuat game yaitu yang bernama game Tirus. Game Tirus ini adalah game tembakan tirus. Maksud game tembakan tirus ini adalah si usernya itu bertugas untuk membasmi virus-virus yang ada di game tersebut. Di sini user itu akan diberi 3 nyawa pada pertama game. Pada tampilan awalnya, inilah tampilan awalnya, yaitu ada tombol play dan rulers. Play itu untuk memulai game, yang rulers itu untuk menampilkan peraturan yang ada di game tersebut. Di game Tirus ini terdapat rulers, yaitu pada awal permainan, user akan diposisikan pada level pertama. Permainan menggunakan 4 tombol, yaitu left, right, up, dan attack. Left itu untuk bergerak maju, right itu untuk mundur, up itu untuk melompat, dan attack itu untuk menembak. Yang ketiga yaitu untuk mendapatkan poin, user harus membasmi virus dengan menggunakan tombol attack atau tombol menembak. Yang keempat yaitu komputer diberi kecerdasan buatan untuk menghalangi user dengan cara menampilkan rintangan atau memunculkan virus-virus untuk menyerang si user. Yang kelima yaitu ketika user berhasil menembaki virus, maka akan diberi penghargaan yaitu berupa koin, hand sanitizer, APD untuk membantu dalam membasmi bos virus pada akhir level. Yang keenam yaitu ketika ada kegagalan dalam rintangan, tetapi sebelum melewati checkpoint, maka untuk memulai game tersebut yaitu memulainya dari awal. Tapi ketika si usernya itu kalah dalam sudah melewati checkpoint, maka si user itu akan kembali mulai game pada titik checkpoint. Yang ketujuh yaitu game berlanjut pada level selanjutnya jika si user tersebut mengalahkan bos virus pada akhir level. Game akan tamat ketika user mengalahkan bos virus terakhir. Karakter yang ada di game Tirus itu, yang pertama yaitu Dokter Botak.
Dokter Botak itu bertindak sebagai user atau pemain. Yang kedua yaitu virus-virus. Virus yang pertama yaitu virus yang original, yaitu yang bulat merah. Yang kedua yaitu virus si kumang. Yang ketiga yaitu adalah bos virus yang terdapat pada akhir level. Goals yang akan didapat pada game virus ini yang pertama yaitu koin, yang kedua yaitu hand sanitizer, yang ketiga itu APD. Ketika si user ini membunuh virus original akan mendapatkan 5 poin untuk menambah poin yang telah didapat. Ketika user membunuh virus si kumang akan mendapatkan 10 poin dan penghargaannya itu ya berupa hand sanitizer. Yang ketiga, jika si user itu membunuh bos virus akan mendapatkan APD untuk mempermudah mengalahkan bos virus pada level selanjutnya. Genre yang kita ambil pada game virus ini yaitu adventure, yaitu game berupa petualangan suatu karakter yang penuh aksi. Genre ini mengutamakan masalah eksplorasi. Tools yang akan digunakan itu dijelaskan oleh Indah Permatasari. Untuk toolsnya di sini kita menggunakan beberapa aplikasi. Yang pertama ada Construct 2, ada AI, terus ada Adobe Audition, LMS, Adobe Photoshop, dan CorelDRAW. Untuk Construct 2 ini digunakan untuk membuat game virus itu sendiri. Untuk testingnya kita menggunakan browser Google Chrome. Untuk AI di sini digunakan untuk membuat desain logo, icon aplikasi, background, dan untuk AI itu untuk menggunakannya sebagai pemotong audio atau sound yang diperlukan dalam game. Terus ada LMS di sini digunakan untuk membuat audio dan sound yang diperlukan dalam games. Lalu ada Corel digunakan untuk membuat karakter dan membuat ilustrasi seperti Dokter Botak yang sedang berjalan atau memegang senjata. Lalu ada Photoshop di sini juga untuk digunakan untuk mengedit gambar atau tulisan yang diperlukan dalam game. Selanjutnya ada gameplay akan dijelaskan oleh Rian. Oke, kedengeran nggak? Oke, gameplay di sini pertama memiliki satu karakter utama sebagai pemainnya yaitu dokter yang tanpa rambut, terus yang menggunakan jas hujan juga, terus sama pakai sepatu boot yang bertugas untuk membasmi virusnya. Pada saat game dijalankan, sistem akan mengarahkan kepada menu utama. Pada menu utama tersebut terdapat 2 pilihan yaitu tombol rules dan tombol play. Tombol rules merupakan tombol yang akan menampilkan petunjuk bagaimana cara bermain. Terus untuk sedangkan tombol play itu digunakan untuk memulai gamenya. Kemudian karakter tersebut akan melakukan pertualangan atau tantangan sampai game tamat. Game ini terdiri dari 3 level. Setiap level akan diberi rintangan yang masing-masing level diberikan tingkatan kesulitan masing-masing.
berikut ialah level yang ada di dalam game tembakan virus ini. Yang pertama, gamenya itu level pertama menunjukkan di sebuah lokasi sekolah. Terus level kedua berlokasi di swalayan atau mall. Yang ketiga di level 3 ini menunjukkan lokasi yaitu rumah sakit. Ketika ada kegagalan dalam tantangan untuk menyelesaikan level permainan sebelum melewati checkpoint, maka jalannya game akan memulai dari awal. Namun jika kegagalan tersebut telah melewati checkpoint, maka game akan memulai kembali pada titik checkpoint tersebut. Ketika user berhasil menembaki jika user karakter dalam game telah mengalahkan bos virus pada akhir level, game akan tamat ketika user telah mengalahkan bos virus terakhir pada level terakhir. Untuk sistem skor, satu si virus original ini akan diberikan 5 poin, satu tembakan. Terus virus yang kumang akan diberikan poin 10 dan bonus hand sanitizer 3 tembakan. Dan bos virus akan diberikan poin 20 dan bonus baju APD 5 tembakan. Untuk grafis bisa di Bapak Suwan. Apa itu? Tadi gua kemana nih? Enggak, juga masih di sini, Bang. Jadi lu jadi folder. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati Bapak Jul, terima kasih Pak. Semoga sehat selalu. Iya. Kali ini alhamdulillah Wani kebagian desain. Ya, sedikit-sedikit lah bisa insya Allah. Cuman nggak apa ya, sedikit agak dibantu juga, tapi nggak banyak sih. Untuk yang pertama, Wani mau munculin, mungkin tadi udah dijelasin semua oleh Yuli dan Rian atau Indah. Maksudnya desainnya itu dibuatnya di mana, pakai apa, mungkin udah jelas juga. Gimana, apa udah muncul? Belum. Masih. Mohon maaf agak lama nih, sebentar. Tampilnya di Yuli, aset-asetnya yang gambar. Lu mau nerangin mana dulu? Background dulu aja kan. Background? Iya. Stop share ya? Sebentar Pak, maaf Pak, lagi ada gangguan laptop ini. Mungkin nanti di share sama Yuli. Itu sebenarnya di gambar-gambar di aset ya. Di background dulu. Buka satu-satu. Oke, untuk background di sini sebetulnya hanya dibuat satu. Dari original sih insya Allah
85% buat sendirilah. Kita hanya jiplak contoh aja, contoh gambar bayangan referensi aja dari Google dan dibuat sendiri pakai CorelDRAW atau Adobe Illustrator. Dan nanti insya Allah ke depannya nanti dikasih tambahan-tambahan seperti nanti kalau misalnya untuk background pertama, misalkan dikasih burung atau dikasih tambahan kursi-kursi yang lain. Dan ini swalayan untuk level yang keduanya. Ini pun begitu, Wandi masih jiplak dari Google cari referensi. Hanya dipasang satu tapi dipasang selanjutnya nih. Jadi contohnya seperti kayak Mario Bros. Dan nanti juga ke depannya insya Allah desainnya akan ditambahin lagi untuk aksesorisnya lah untuk keselanjutannya. Ini untuk level ketiganya di rumah sakit. Next. Nah, untuk mulai gitu. Nah, ini gift dari si dokter botak ini sebelum pas langkah awal ketika kalau dia berjalan ke arah kanan dari kita, dia seperti ini posisi ketika berjalannya. Next. Dan ini sebaliknya untuk jalan ke arah kiri. Insya Allah ini original buatan sendiri. Kami buat pakai tangan, langsung dijiplak ke CorelDRAW, langsung dipakai gift juga. Nah, ini untuk posisi ketika si usernya melompat seperti ini kurang lebihnya. Ya, mohon maaf sedikit nggak lucu juga sih, cuman ya ekspresi seperti ini gitu loh Pak, teman-teman. Ini untuk lompat ke arah kiri, loncat ada step nanti di kedepannya gamenya akan naik ke arah atau ketemu rintangan, ekspresi meloncatnya seperti itu gitu mungkin Pak. Nah, ini bentuk virus originalnya ketika user pertama kali ketemu, dia seperti apa ya? Mungkin seperti contohnya meteor meteor di game Bapak yang telah presentasikan dari pertemuan pertama sampai 7 kemarin itu. Jadi dia dari arah kanan hadapan kanan si user, dia akan jalan menghadapi si usernya, dan nanti untuk menghilangkannya kalau untuk di permainan pesawat yang buat itu kan pakai senjata, dan kalau di kami mungkin karena edukasinya karena kita lagi musim corona ini jadi mungkin pakai hand sanitizer gitu loh Pak. Jadi dihancurkannya itu pakai hand sanitizer. Oke, next. Nah, ini kami sih sebutnya si kumang. Entah ini kepikiran dari mana bentuknya, udah kayak es krim, cuman es krimnya lebih berpadu dengan biji salak kali mungkin kayaknya, atau biji kedong-dong gitu loh Pak. Jadi seperti kayak gini, mohon maaf Pak kalau bentuknya kurang enak. Dan karena kami suka film Naruto, ujungnya jadi kayak film Naruto gitu Pak. Tapi dia nanti kalau di gamenya itu dia akan turun naik seperti itu sambil mengarah ke si user, sambil dia turun ke bawah zigzag lah mungkin, jadi agak ndut-ndutan atau wik-wikan gitu lah Pak. Oke, next. Ya, selanjutnya yang monster itu. Nah, ini apa yang boss virus mungkin. Nah, ini untuk boss virus sendiri, dimana kalau kita setelah nanti kan di game ini ada istilah checkpoint. Jadi bila mana si usernya belum sampai ke checkpoint, jadi
ulang lagi dan udah kalau mau naik level si bos virus ini muncul dan sesuai dengan diistilahkannya bos mungkin agak sedikit serem walaupun ya lucu sih enggak, cuman ya uyuhan lah gitu ya. Mungkin itu. Next. Ya. Ini efek meledak ketika si virus 1 atau virus 2 atau virus 3-nya apabila dia kena peluru atau hand sanitizer yang bakal si user tembakan, seperti ini efeknya. Di sini desainnya kami kurang dari karena kami ada istilah tambah darah, jadi belum ada desainnya penambahan darah atau kurang lengkap Pak, mohon maaf. Jadi belum semuanya, tapi nanti insya Allah kami tambahkan untuk ke selanjutnya untuk sampai akhir. Ya, cukup ya. Untuk desain mungkin itu aja Pak, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin bisa dilanjut untuk audio lainnya oleh Aryan atau Teh Indah. Terima kasih untuk desain. Mohon maaf Pak, kurang lebihnya. Oke Pak, berhubung pemain kami ada yang belum muncul, halangan hadir, jadi saya wakili dulu Pak. Kebetulan saya ikut bantu juga di audio ini. Untuk bedil itu, suaranya kedengeran nggak kalau di play? Belum. Nah itu saya buatnya, kita buatnya dari semprotan hand sanitizer yang saya punya Pak. Direkam, terus kebetulan kan di tempat kerja ada mic sama penyaring suaranya, jadi agak bagus. Minjem doang sebentar gitu. Terus apalagi ada lagi nggak? Nggak usah ini mah. Coba buat ini doang perwakilan. Oh ini suara meninggalnya Pak. Suara meninggal karakternya. Pemainnya meninggal. Ini suara Abdul kebetulan lagi batuk terus dia gitu kenyang. terus apa lagi? Oh ini goalsnya. Ketika mendapatkan barang atau nggak boleh. Itu buatnya juga pakai air Pak, buatnya ditiup pakai sedotan, bulubuk gitu. terus oh ini dia pakai LMMS Pak. Kebetulan kan di situ software juga open source gratis, jadi jadi saya ngurutin satu-satu poinnya terus digabung jadinya kayak gitu. Kalau ini matinya virus, jadi efek pecah muncul sama suaranya kayak gitu Pak. Sama kayak itu kan, kayak semprotan cuma lebih keras, pakai semprotan sanitizer. Kalau ini lompat Pak, air dilemparin itu batu tapi yang polanya mulus, yang bulat kayak pelor gitu, pluk. Enggak, kemarin tuh pelor kalau nggak salah, pelor. Kalau ini saya ngerekam terus pakai Adobe Audition, suaranya dibesarin Pak. Jadi
jadi gede banget. Bisa dikecilin sih. Cuma biar serem jadi dibesarin suara tawa jahat. Udah sampai segitu ya cukup. Nanti kemungkinan bakal ada penambahan suara juga Pak, audio. Nah ini masih pakai LMMS. Masih acak-acakan. Ya udah, mungkin itu aja Pak untuk audio. Selanjutnya Yulia. Oke, terima kasih. Ya. Di sini game Tirus ini mempunyai batasan umur, yaitu umur minimal itu yang boleh memainkan itu sekitar 7 tahun. Orang dewasa boleh juga memainkan game Tirus ini. Terus nilai edukasinya yang kita ambil dari game Tirus ini adalah bertujuan untuk melatih strategi anak dalam menghadapi masalah dan rintangan yang ada dalam game, melatih kesabaran dalam menghadapi rintangan, serta mengingatkan kepada anak-anak tentang adanya bahaya virus-virus yang ada di dunia ini untuk dicegah dengan cara menjaga kebersihan menggunakan protokol kesehatan seperti memakai masker, menggunakan face shield, dan membawa selalu hand sanitizer kemanapun dan dimanapun. Sekian dari kelompok Tirus. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Saran dan masukan. Luar biasa. Kayaknya lengkap banget ya yang Tirus nih. Jadi itu inspirasinya apa nih? Sama kayak si Maria. Kita inspirasinya pertama dari keadaan saat ini kan sedang ada COVID gitu Pak. Jadi virus ini tuh kita berkaca dari keadaan sekarang di dunia ini gitu. Dan untuk tembakan itu mungkin awalnya waktu pertama kali pernah Bapak tanya satu persatu mau buat apa, kita terinspirasi dari si Abdur. Dia bikin tembakan-tembakan gitu. Jadi kita padukan antara tembakan itu dengan virus. Begitu. Tadi suaranya benar-benar itu apa yang tadi disampaikan sama Rian gitu. Tadi suara. Iya Pak. Beneran itu. Itu kan dia pakai ada alatnya dari Bang ASTV. Saya minjem juga. Jadi disaring suaranya. Ketika direkam terus disaring, terus diedit lagi di audition. Jadi dipotong, kalau audition itu dipotong sama diedit, dikecilin atau dibesarin suaranya. Nah, kalau untuk musik sih bikin di itu LMMS. Kebetulan ada beberapa contoh, terus saya edit dalamnya gitu, Pak. Kan dia per note. Ya, intinya dari sini kan sengaja saya buat original itu salah komposer kayak gitu. Itu suruh belajar gitu maksudnya. Ya, suruh belajar untuk mengenal software yang namanya ya audio editing lah kasarnya gitu kan. Jadi kan baliknya sebetulnya kembali lagi ke kreativitas ya sebetulnya gitu kan. Saya nggak nyangka itu suara apaan gitu. Kayak saya suara kentut kayak gitu direkam tuh gimana gitu kan. Gitu. Kentut Pak ngebuinya. Iya kan ternyata bukan saya. Itu ada yang suara mulut kan, ada yang suara spray kayak gitu kan. Saya baru tahu ternyata kan. Makanya saya bilang tadi saya pun ketika buat seperti yang Anda lakukan itu mustahil juga bisa. Apalagi kalau misalkan semuanya serba sendiri ya. Mustahil itu dibuat. Makanya harus dibentuk tim gitu loh maksudnya. Ya sehingga fokus ke bidangnya masing-masing seperti itu. Nah, pertanyaan yang kedua itu adalah untuk programmer kira-kira bagaimana? Apakah bisa memfasilitasi? Untuk programmer ini untuk asetnya mungkin baru sekitar 50% yang baru kekumpul karena masih ada beberapa aset yang belum dibuat atau yang
dibutuhkan cuma belum kepikiran gitu. Tapi untuk alur gamenya udah paham. Saya rasa kalau alur game mah ini udah apa Udah ya? kelihatan. Lah ya, heeh, udah ada bayangan gitu. Cuma mungkin yang saya lihat tuh backgroundnya saya nggak tahu ya itu resolusinya berapa kali berapa, kayaknya sepertinya panjang banget ya gitu. Padahal di itu nanti ada efek paralaks kok nantinya dia di dalam Gitu ya. gitu loh. Mungkin nanti di ini kedua lah, maksudnya di yang apa namanya, setelah beres ini ya kita coba buat yang saya bilang tadi ya, yang adventure itu ada nanti yang namanya efek paralaks. Jadi mungkin di benak kalian itu kalian mikir itu apa namanya, background itu sampai dengan selesai kayak gitu ininya kan. Apa sih namanya? Ya Pak, itu dilihat dari itu sih contoh aset dari Mario Bros panjang kayak gitu. Jadi mungkin kita mikirnya ya udah itu double-doublein aja sih. Bisa aja, cuma masalahnya kan kalian berulang-ulang gitu loh, maksudnya kalau berulang-ulang nggak usah, cukup aja misalkan sampai mana gitu. Paling yang dipanjangin nanti itu adalah apa namanya, layoutnya dipanjangin gitu. Gambar tetap nanti ada istilah yang namanya paralaks gitu. Meskipun jadi gambar itu nutupin apa namanya, nutupin stage aja, layout apa sih, nutupin stage, nggak nutupin layout, beda loh. Yang stage itu yang garis putus-putus gitu. Nah setelah itu nanti dibuat backgroundnya itu di layer berapa, buat nanti istilahnya itu paralaks, sehingga ketika platformernya itu jalan ya, meskipun sebelah kanannya putih layarnya, dia tetap apa sih namanya, backgroundnya sama gitu ya. Nanti kita belajar lah ya supaya sedikit untuk apa namanya, membantu apa namanya, pengerjaan tugas kalian seperti itu ya. Jadi apa namanya, yang kelompok tadi yang pertama yang presentasikan, saya rasa itu inilah bisa mudah lah gitu ya. Yang kelompok 2 ini tingkat kesulitannya itu adalah apa namanya itu, saya belum kebayang itu, maksudnya itu dilempar, apakah di pistolnya itu ngeluarin hand sanitizer atau gimana tuh untuk membunuh virusnya, ceritanya, skenarionya? Keluar Pak dari tembakannya kayak pesawat yang Bapak buat kayak gitu Pak. Yang hand sanitizer itu apanya maksudnya? Itu Pak, apa kan nanti ketika dia main tembakannya ada pelurunya gitu Pak. Jadi ada masanya dia habis ketika berapa kali semprotan. Nanti ketika dapat sanitizer dia bakal nambah lagi gitu. Oh, jadi yang keluar itu tuh ceritanya pelurunya itu peluru berupa air sanitizer bukan? Iya Pak. Oh gitu. Jadi mungkin apa sih namanya, asetnya agak diperjelas aja ya, saya lihatnya tadi ini apaan sih gitu ya. Jadi supaya nggak nanya ini peluru, tapi peluru kayak bentuk air gitu maksudnya ya. Jadi apa sih namanya, visualisasikannya agak jelas aja gitu ya. Seperti itu. Ya Pak, nanti direvisi Pak. Nah gitu ya. Jadi dalam perkembangan nggak masalah. Saya sekarang ini pengen tahu aja. Kan saya menyampaikan tugas ini kan di awal kan. Nah, pengen tahu nih di tengah-tengah gitu. Ya di tengah-tengah ini sudah sampai sejauh mana. Jangan sampai nanti ketika udah mau UAS gitu ya, wah udah kalang kabut gitu. Kalau sekarang kan udah kelihatan nih konsepnya udah 60 lah, 60-50% lah, tinggal nantinya fokus di implementasi seperti itu. Ya, jadi tinggal kekuatan dari tim kalian itu ibarat main bola itu ya, kipernya sekarang yang nanti harus apa namanya, siap-siap apa namanya itu, bisa enggak gitu loh ya. Jadi di apa sih namanya, dipertaruhkan ya, dari konsep yang ada ya diimplementasikan. Ya bisa aja sih programmernya salah, ya kasih tahu ya, dan ketika dikasih tahu jangan pundung, "Nggak siapa gawean," cenah gitu ya. Jangan. Ya, jadi googling aja nggak masalah. Ya sifat mata kuliah saya itu terbuka ke open source ya. Maksudnya open source itu kalian boleh lihat di mana aja gitu kan. Mata kuliah saya jarang kok yang closed book. Ya semuanya open book. Ya, karena apa namanya, istilahnya itu luas lah ininya, apa namanya, ilmunya gitu ya, seperti itu. Oke, dari sekian, dari 0 sampai 100%, originalitas kalian yang kelompok 2 ini berapa?
90 Pak, saya bertanggung jawab. Luar biasa. Pangkolotna Benar wani Pak, 90%. 90 Pak, benar Pak. 95 Benar. malah dah 95 berani Pak. Udah Gak ada 90. ya, apa ya? Gak ada yang ngambil sih Pak. Cuman ngejiplak mah cuma lihat contoh, terus kita Nggak buat baru. Nggak copy paste gitu enggak? Ya, yang penting jangan copy paste, jangan. Enggak. ATM, kita pendekatan itu ATM, ya, amati, tiru, modifikasi, ya, nggak masalah, toh saya juga sama kok, ya. Jadi apa sih namanya, amati, tiru, modifikasi gitu. Jangan langsung gaplok, blok, mirip banget sama banget ya. Nah, Oh enggak Pak. ya, jadi apa sih namanya, stepnya aja ikutin, ya kan? Seperti itu kan yang dimaksud kamu menjiplak itu bukan berarti copy paste kan, bukan, tapi bagaimana cara membuat bayangan katanya kan, itu nggak masalah. Oke. Ya. Artinya apa sih namanya, ada poin yang harus kamu bisa kan di sana gitu loh. Artinya apa juga, bukan apa sih namanya, enggak maksudnya gini, apa namanya, enggak untuk buat game aja itu perlu apa ya, perlu banyak hal yang diketahui gitu loh maksudnya. Betul Ya Pak. kan? Nggak kayak buat apa sih namanya, Visual Basic gitu ya, dulu pelajaran kita menggunakan Visual 1 hanya algoritma, ya kan? Kemudian apa namanya, pengetikan salah itu bisa diperbaiki, itu bisa dilakukan sendiri. Ya, tapi kalau misalkan yang namanya game ini banyak apa ya, banyak yang pelibatannya. Gitu loh, harus timbul Inspirasinya Pak sambil berjalan, sambil dibuat. ide kayak gitu kan, harus apa namanya, idenya, kemudian desainernya, kemudian apa namanya, komposernya, jadi saling bersinergi seperti itu ya. Oke, baik, untuk tatap muka hari ini saya rasa cukup. Jadi yang ini saya nilai bagus lah ya. Untuk yang kelompok satunya tadi originalitasnya 70%, mungkin nanti akan bisa bertambah ya, menjadi apa sih namanya, menjadi yang tadi Wan disampaikan, saya berani menjamin pas 95%. Nah, gitu tuh, demen saya yang kayak gitu. Jadi ketika saya ngambil apa sih namanya, aset punya dia gitu, maksudnya saya pede gitu loh, nggak ada yang sama. Kalau tuh ada yang Allah sama, Pak. pasti punya mahasiswa saya gitu. Seperti itu. Siap Pak. Jadi izinkan saya nanti kalau misalkan apa namanya, istilahnya itu apa ya, istilahnya ngajarin adik kelas kalian menggunakan aset kalian, mohon diizinkan ya. Oh nggak apa-apa Pak, asal nilai kami bagus aja Pak. Ini nggak apa-apa Pak, nggak masalah Pak, tanpa pajak yang penting nilai oke Pak. Aduh, oke. Itu mau otomatis lah ya. Saya lihat saat ini saya bisa lihat kok, ini udah apa sih ya, di antara B lah sekarang ya kan. Nanti nih pas implementasinya itu bisa lihat kok ininya ya, udah bagus-bagus lah saya lihat ya, apa sih namanya ininya, konsepnya, tinggal kan nanti implementasi untuk memperoleh apa sih namanya, nilai A seperti itu. Oke, baik, saya rasa cukup dulu ya untuk pertemuan hari ini. Jadi saya sengaja supaya kita bisa interaktif, bukan saya aja yang ngomong di pertemuan-pertemuan step 1, step 2 membuat space shooter, saya yang ngomong terus kayak tukang obat, yang ngebusah orang ngomong teh. Ya. Ada pertanyaan? Oh enggak Pak, giliran assalamualaikum, pas udah selesai saya cukup, assalamualaikum, langsung waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malum Pak, mahasiswa Pak. Itu ya. Isi saya Dan aja dari mohon-mohon ya Pak. Hah? Gilan ngejapri ke Bapak mohon-mohon ya. Ya nggak apa-apa ya. Jadi maksud saya supaya apa namanya, interaktif aja seperti itu. Ya. Ya kalian masih mending, masih mending ya kalau kalian ini apa namanya, oke ya, saya rasa cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Wah, udah. Maaf Pak, ya. Sebentar Pak. Yang tadi kan yang Bapak yang UTS, kita kan linknya beda-beda. Bagaimana tuh Pak? Nanti saya di apa namanya, di e-learning ya, nanti saya akan buat anggap aja apa ya namanya, tugas ya, tugas. Nanti kalian linknya sama aja semuanya dimasukin
Oh, Ya, maksudnya nggak masalah pakai upload pakai akun siapa gitu, nggak masalah. ya nggak masalah, nggak masalah. Jadi Oke, supaya oke. kita nggak bingung. Yang kemarin UTS itu Oke. saya ambil aja sembarang 2 orang gitu ya, yang berbeda gitu ininya, apa sih namanya, Oke, temanya kelompok. gitu. Yes, cuma kan saya bingung loh, kok, di akunnya akun sendiri-sendiri, jadi saya ada pikiran, jangan-jangan mereka ngerjainnya itu sendiri-sendiri gitu loh. Ternyata kan Kami pikir Pak, karena individu, UTS kan individu, jadi kami bagi-bagi apa sih filenya itu yang tinggal uploadnya, jadi kami upload per akun pribadi sendiri-sendiri gitu loh. enggak. Tapi filenya sih sama, dalamannya gitu. Dalamannya sama ya. Oke. Oke. Jadi nanti saya akan buat apa sih namanya ininya, ibaratnya tugas lah ya. Nanti kan tugas kan ada ininya, kirim linknya ya di situ ya. Nanti Oke. kirimkan aja nanti. Gak apa-apa, sama juga ya. Intinya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya misalkan kalau misalkan kelompoknya yang Indah tadi XXX, ya udah semuanya XXX. Artinya itu kelompoknya Indah. Yang Mariato tadi ya udah ZZZ, ya udah ZZ semuanya. Gitu. Jadi saya bisa tahu ini kelompoknya sini gitu. Intinya akunnya sama. Yang penting satu, jangan minta apa sih namanya permission ya. Soalnya ada juga yang minta permission kemarin itu. Jadi yang penting tahu linknya, bisa download ya. Oke. Jangan saya minta request dulu apa sih namanya, request dulu apa namanya, request dulu untuk di approve gitu. Ya jadi seperti itu. Ya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Selanjutnya Pak, untuk pertemuan selanjutnya masih bahas yang pesawat luar angkasa itu atau masih game ini? Yes, masih. Atau yang kita bahas? Enggak, kita masih bahas besok pertemuan terakhir ya, finalisasi untuk apa namanya, tentang game overnya kan belum ya, game overnya gitu. Supaya kalian juga ada bayangan nantinya. Sengaja saya buat berseris dari awal sampai dengan akhir ya. Jadi jangan setengah-setengah buatnya ya. Oke. Jadi apa sih akan saya buat sampai dengan akhir itu untuk apa sih namanya Space Shooter itu ya. Setelah beres Space Shooter mungkin nanti yang adventure. Nah yang adventure itu bisa sampai 10 pertemuan masalahnya. Saya tidak menjamin itu beres kalau yang adventure, sesampainya aja ya, sesampainya aja. Oke, saya rasa cukup ya, udah lewat 40 menit. Mudah-mudahan Pak siapa udah ini? Pak Miftah. Pak Miftah ya, mudah-mudahan Pak Iya, Miftah. Pak Miftah, Pak. Udah ini, udah ini WA. Lewat e-learning apa lewat Zoom dia? Oke, kalau begitu ya, saya rasa ada lagi pertanyaan sebelum saya tutup? Iya, dipoto lu. Cukup ya? Bentar ya, Pak, Rianya lagi Bapak mau tanya. live Pak. Ya, silakan. Bapak mau tanya. Ya, silakan. Apa dulu sok mangga? Kalau Maria mau tanya Pak, untuk pengumpulan final game ini itu pas UAS mata kuliah Bapak atau setelah UAS, setelah hari UAS gitu Pak? Minggu berikutnya. Ya, idealnya pas UAS dikumpulin. Lupa lagi kamu. Ya, pas idealnya. Tapi nanti kita tentatif saja ya di ini. Tapi saya apa sih namanya, pilotnya dulu lah ya. Pas Yang IPA. sama hanya seperti yang UTS ini kan konsep gamenya, ya kan? Gitu. Nah, pas UAS itu nanti dikumpulin apa namanya, mungkin nanti bisa jadi APK-nya, bisa jadi Anda upload ke web server, saya bisa lihat hasilnya, gitu loh. Ya, atau juga nanti Anda buat video memainkannya, ya. Anda rekam gitu maksudnya. Dari level 1, level 2 sampai dengan level 3. Yang tadi misalkan yang punyanya Yuliana gitu. Kalau punya kamu juga sama, mainkan juga gitu loh. Jadi seperti itu. Nanti akan saya buat kok seperti hanya yang di UTS gitu ya. Nah, ketika hari hanya mungkin kalian kumpulin dulu. Nanti kita cari waktu ya, untuk presentasinya. Begitu. Ya, paham ya? Seperti ini nih, UTS nih udah dikumpulin kan? Udah dikumpulin nih. Nah, udah itu nanti kita di luar apa sih namanya, di luar ini, di luar mata kuliah itu apa sih namanya presentasinya. Atau misalkan diubah lah nanti seperti apa. Nanti tentatif saja waktunya ya. Paham ya? Mariatul ya? Iya Oke. Pak, ya.
Jadi tentatif ya. Jadi pahitnya itu adalah dikumpulkan pada UAS. Baik, terima kasih ya. Silahkan kita coba sesi pengawetan. Coba videonya dinyalakan. Berikan muka terbaiknya. Oke, berikan muka terbaiknya. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi. Itu kok yang Maria itu satu lagi ini ya. Apa sih si Ahmad itu kok blur ya? Oke, 1, 2, 3. Ya. Oke ya, makasih atas perhatiannya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Hanufis. Ya, sama-sama.